podcast saya digital pada hari ini. Nah, pada hari ini saya Sudanto Markus dengan NIM 2510113 dalam memenuhi tugas KSPL Injil Yohanes. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang materi yang sangat relevan dengan kehidupan kita zaman sekarang, yaitu tentang sosial media. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyaliban Yesus, pengorbanan bagi dunia dalam Injil Yohanes 19 bab 19 ayat 16 sampai 37. Ketika manusia masih menyalibkan sesamanya. Apa sih yang dimaksud dengan ketika manusia masih menyalibkan sesamanya? Oke, mari kita cari tahu. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan melihat bagaimana salib itu belum benar-benar hilang. Kita menganggap bahwa 2000 tahun yang lalu salib sudah benar-benar hilang, di mana Yesus sudah berkorban bagi kita. Namun, mengapa dikatakan di sini bahwa salib itu belum benar-benar hilang? Mari kita dalami. Paku tidak lagi menebus daging, dan salib tidak lagi berdiri di tengah alun-alun kota. Namun, manusia terus menyalibkan sesamanya melalui kebencian, penghakiman, hinaan, dan ketidakpedulian di dunia nyata. Bagaimana sih secara kompleksnya? Oke, kita cari tahu ya. Nah, di sini ada contoh yang sangat relevan dengan materi yang akan kita dengarkan hari ini. Nah, di sini kita akan melihat tentang kasus seorang anak di Bandung pada suatu ketika dia menabrak seorang anak dan mereka menghakimi dia. Mereka menyatakan dia yang menabrak anak itu. Padahal tidak ada saksi di situ. Tapi mereka datang menghakimi. Bukan hanya penghakiman secara gebukan di dunia nyata, tetapi juga penghakiman secara media sosial. Di mana ketikan jempol seperti yang telah dikatakan bahwa ketikan jempol adalah harimaumu. Di situ juga ketikan jempol membuat anak tersebut merasa bahwa dirinya tidak pantas. Padahal bukan dia yang bersalah. Namun setelah didalami secara seluk-beluk, ternyata bukan dia penabraknya. Karena ada rekaman CCTV tersebar dan ia terbukti tak bersalah. Nah, di sini menegaskan tentang manusia modern yang lebih cepat menghakimi dengan ketikan jempol daripada mencari kebenaran yang sesungguhnya. Nah, ada dua di sini. Ada dua periode yang berbeda. Yang pertama periode di zaman Yesus dan yang kedua periode zaman kita sekarang. Apa perbedaannya? Di sini ditegaskan bahwa mengubah alat mempertahankan muka. Evolusi berarti perubahan secara lambat sebuah penyalipan. Pada zaman Yesus, penyalipan dilakukan dengan senjata, paku besi, dan cambuk di area Bukit Golgota dengan algojo dan prajurit Romawi. Dampaknya adalah kematian secara fisik. Namun, penyalipan digital, penyalipan zaman sekarang itu bagaimana sih? Mari kita cari tahu. Penyalipan secara digital terkhusus manusia modern di mana menghakimi di berbagai media sosial, yaitu dengan cara komentar viral dan hinaan. Kolom komentar media sosial, netizen anonim, hakimi jempol, tanpa mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Kehancuran mental dan reputasi. Jadi, seseorang yang disalibkan itu pada zaman Yesus, ia mati secara fisik. Tetapi, pada zaman modern, seseorang disalibkan dengan cara ketikan jempol di media sosial tanpa tahu kebenaran apa yang dia lakukan, sehingga menghancurkan mental dan reputasinya. Lalu ada beberapa tanggapan Kristus terhadap isu maupun gejolak yang kita alami manusia modern zaman sekarang. Apa jawaban Kristus atas dunia yang penuh penghakiman? Menyelami pesan Injil Yohanes bab 19 ayat 16 sampai 37 sebagai cerminan pemulihan bagi kehidupan modern.
Oke, mari kita dalami. Pada perikop pertama, yaitu menghadapi mahkota ejekan publik. Apa itu mahkota ejekan publik? Tulisan di kayu salib pada zaman Yesus dalam Yohanes bab 19 ayat 16 sampai 22 adalah bentuk penghinaan dan ejekan massal. Hari ini, opini publik di media sosial sering menghina dan mempermalukan orang tanpa tahu kebenarannya. Mereka hanya mengandalkan ketika jempol, takut, padahal mereka tidak tahu apa kebenaran yang terjadi sebenarnya. Respon Kristus, dia menegaskan atau Kristus menegaskan bahwa ketenangan dan kasih, ia tidak membalas kebencian dengan kebencian. Apakah kita sanggup? Lalu perikop yang kedua, kasih yang tak egois di puncak penderitaan. Dengan kalimat, lihatlah ibumu. Yesus mengatakan kalimat itu pada Yohanes, yaitu murid yang ia kasihi. Dalam Yohanes bab 19 ayat 23 sampai 27, Yesus tetap memikirkan keluarganya di tengah penderitaan yang luar biasa. Nah, di era modern yang penuh dengan intrik, sibuk, egois, ia mengajarkan bahwa kepedulian terhadap sesama tidak boleh terhenti oleh tekanan di dalam hidup. Lalu perikop yang ketiga, bukan sebuah tanda menyerah, melainkan menggenapi. Di dalam cerita di Alkitab, atau di dalam kesaksian dalam Alkitab, Yesus berada di puncak Golgota di kayu salib, dan ia mengatakan, sudah selesai. Apa sih makna dari sudah selesai itu? Banyak manusia modern kehilangan harapan dan merasa hancur menghadapi tekanan mental. Namun, perkataan terakhir Yesus dalam Yohanes 19, bab 19, ayat 28 sampai 30, menunjukkan totalitas kasih. Penderitaan memiliki makna besar bila dijalani dengan kesetiaan dan ketulusan. Namun, apakah kita sanggup seperti Yesus? Perikop yang keempat, dari luka mengalir kehidupan baru. Dalam Yohanes bab 19 ayat 31 sampai 37, banyak orang hidup dengan luka batin akibat penolakan sosial. Dari lambung Yesus tertikam, kita belajar bahwa luka tidak selalu berakhir pada kehancuran, melainkan bisa menjadi jalan menuju pemulihan sejati. Karena Yesus ditikam, dan seseorang yang menikam Yesus dan darah Yesus mengalir ke matanya, yang awalnya matanya buta, mata algojo itu buta, tetapi ketika terkena darah Yesus, terkena darah lambung Yesus, matanya yang buta menjadi sembuh. Sebegitu luar biasanya kasih Kristus. Algojo menikamnya dengan tombak, melukai tubuhnya, menusuk lambungnya, namun Yesus menyembuhkannya dengan darah yang mengalir ke matanya. Nah, apakah kita sanggup seperti Yesus? Nah, di sini ada beberapa tips ya untuk kita manusia modern zaman sekarang. Mengubah racun kita menjadi rahmat. Di mana ejek massal, fit head, dihadapi dengan ketenangan. Menolak membalas. Lalu egoisme dan isolasi. Cara mengatasinya dengan kepedulian yang aktif. Di mana Yesus mengatakan, lihatlah ibumu. Luka batin dan trauma berbuah menjadi pemulihan hidup, di mana algojo menikam lambung Yesus dan lambung Yesus mengeluarkan darah dan air. Lalu yang keempat, tekanan dan putus asa diubah menjadi keteguhan total, di mana Yesus mengatakan sudah selesai. Yesus percaya bahwa di dalam pengorbanannya, ia bukan berhenti di kematian, tetapi ia dapat bangkit kembali, seperti ia katakan sendiri.
Nah, ada beberapa hal yang dapat kita ambil dan terkhusus bagi seorang calon guru agama dan juga calon katekis. Panggilan menjadi penyembuh di dunia yang keras. Bagi calon guru agama, lebih dari sekedar mengajarkan teori iman, panggilan ini menuntut kita hadir untuk mendengarkan, memahami luka batin siswa, dan mendampingi tanpa menghakimi di tengah kejamnya dunia digital. Kemudian bagi calon katekis, menjadi pembawa harapan nyata, tidak sekedar membicarakan aturan, tidak sekedar membicarakan tentang isi Alkitab, tetapi menyelangi penderitaan dan tekanan yang dirasakan oleh umat dengan pengorbanan dan keberanian, dan berani hidup di tengah-tengah umat dan merasakan apa yang dirasakan oleh umat. Nah, di sini ada beberapa aspek yang penting, dari mana turunkan mereka dari salib, seperti teriakan 2000 tahun yang lalu, turunkan dia dari salib. Hentikan itu, hentikan. Seru bagi peserta didik, berhentilah saling menghina dan merendahkan di media sosial. Jadikan sekolah sebagai ruang persaudaraan, bukan area perundungan. Seru bagi umat beriman, bagi umat yang sedang berziarah di dunia, termasuk saya dan Anda yang sedang mendengar ini, penyalipan bukanlah fiksi dari 2000 tahun yang lalu. Kita dipanggil hari ini untuk memutuskan atau memutus rantai egoisme dan menjadi agen pengampunan serta damai sejahtera. Biarkan dunia mengejekmu, biarkan dunia egois padamu, tapi dirimu jaga. Nah, ada juga pesan bagi OMK. Pesan bagi OMK, di mana karya nyata perwatan digital di tangan OMK. OMK dapat menerapkan berbagai sosial media, yaitu seperti video refleksi, mengemas pesan Alkitab suci dengan video-video yang menarik dan memikat audiens di zaman modern. Lalu podcast iman, menciptakan ruang audio yang aman untuk membahas pergumulan mental, spiritual, dan sosial umat. Lalu kampanye anti perundungan, membangun gerakan sosial digital yang berani menolak budaya hakimi jempol. Karena apa yang kita ketik, apa yang kita pikirkan saat ini belum tentu itu yang terjadi kenyataan. Lalu edukasi bijak bermedsos, meningkatkan literasi digital umat dengan basis moral dan empati Kristiani. Oke, jadi kesimpulan pada kesimpulan pada katekesi digital pada hari ini adalah jadikan layar ponselmu jendela kasihmu. Semoga melalui refleksi penyaliban Yesus kita semakin memahami arti kasih, pengorbanan, dan kepedulian. Mari berhenti menyalibkan sama dan mulailah memulihkan doa. Dan mulailah memulihkan dunia. Karena di dalam dunia yang penuh dengan intrik ini, kita dapat melihat di mana seseorang lebih mudah menghakimi. Di mana kita lihat pada contoh yang sudah dipaparkan tadi, seseorang menghakimi hanya dengan ketikan jempol. Melihat kejadian seorang remaja menabrak anak kecil. Lalu kita yang katanya belum tentu nyatanya, kita pun langsung terangsang untuk berani. Wih benar, dia yang menabraknya. Wih benar, dia yang bersalah. Remaja ini bersalah. Padahal kenyataannya tidak. Di layar CCTV dinyatakan bahwa ia tidak menabrak anak. Lalu apakah kesannya bagi dirimu sebagai umat Katolik, terkhusus umat Katolik? Itu bisa dijadikan pembelajaran di mana kamu dapat pembelajaran untuk tidak menghakimi seseorang dan mulai mencari kebenaran dengan cara
berliterasi yang baik. Oleh sebab itu ditegaskan tadi, berliterasilah dengan baik. Pahami dulu kondisinya, jangan terburu-buru untuk menghakimi. Seperti halnya Yesus 2000 tahun lalu, ia diteriak orang, salibkan dia, salibkan dia. Sedangkan orang yang meneriakinya tidak tahu apa yang Yesus berbuat. Ia hanya diprovokasi yang katanya Yesus itu bersalah. Padahal nyatanya Yesus bahkan tidak mengajarkan hal-hal sesat. Ia bahkan menyembuhkan. Tapi apa jadinya? Ia disalibkan. Oleh sebab itu, semoga katekesi digital pada hari ini dapat bermanfaat bagi pendengar. Dan saya Sulianto Markus dengan NIM 2510113 pamit undur diri.